Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rima, Tania, Abdel Moza, Derista, dan Adela. Di sini kami akan membahas tentang forex atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan falas atau valuta asing. Falas atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Falas atau forex merupakan mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka valuta asing dapat diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan seluruh kekayaan milik suatu negara yang berada di negara lain dalam berbagai wujud, misalnya barang, jasa, atau jenis mata uang yang berfungsi sebagai alat perdagangan antar negara. Selain itu, ada juga pengertian dari kurs valuta asing. Kurs valuta asing secara umum diartikan sebagai harga suatu mata uang asing yang dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Mata uang yang sering digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran transaksi keuangan dan perdagangan secara internasional disebut hard currency, yaitu mata uang yang nilainya kuat terhadap mata uang lain. Contoh mata uang hard currency adalah mata uang yang dari negara-negara maju, yaitu ada dolar dari negara Amerika ataupun yen dari negara Jepang. Sedangkan mata uang yang nilainya lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional disebut soft currency. Jenis mata uang soft currency yaitu rupiah dari negara Indonesia, kyat dari Myanmar, kina dari Papua Nugini, dan juga masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada trading forex. Trading forex itu merupakan perdagangan mata uang dari berbagai negara yang berbeda dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jika umumnya seseorang membeli atau menjual uang di money changer untuk kebutuhan menukarkan uang untuk bertransaksi di negara berbeda, di sini pertukaran uangnya itu dalam berbentuk fisik. Sedangkan trading forex dilakukan secara online dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dan perlu dipahami juga, trading forex itu merupakan aktivitas bisnis yang juga bisa digunakan sebagai investasi dan juga bisa menjadi profesi yang biasa disebut sebagai trader. Aktivitas perdagangan mata uang asing ini melibatkan di seluruh pusat dunia, sehingga transaksinya berlangsung selama 24 jam berkesinambungan dikarenakan zona waktu di berbagai negara yang berbeda-beda. Jadi berakhirnya suatu perdagangan di suatu negara akan diikuti dengan dibukanya perdagangan di negara lain. Nah, dengan adanya teknologi jaringan komunikasi, perdagangan dapat terjadi secara cepat dan juga efisien. Fungsi valuta asing atau forex. Yang pertama, alat tukar internasional. Pada fungsi ini, falas berguna untuk melakukan transaksi jika sedang berada di luar negeri. Selain itu, falas juga berguna untuk kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor. Yang kedua, alat pengendali kurs. Falas berguna sebagai pembanding nilai mata uang antar negara atau yang bisa kita kenal dengan istilah kurs, yang mana kurs mata uang suatu negara bisa melemah atau menguat. Falas berguna sebagai alat untuk mengendalikan kurs pada mata uang asing. Yang ketiga, alat pembayaran internasional. Falas dapat berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Misalkan, suatu negara memiliki hutang dengan negara lain. Maka, negara yang berhutang ini bisa membayarkan hutangnya dengan valuta asing yang sesuai beserta bunganya. Yang keempat, alat mempermudah perdagangan internasional. Dengan menggunakan falas, maka setiap negara bisa melakukan kegiatan jual beli antar negara tanpa terkendala mata uang. Tujuan valuta asing atau forex. Yang pertama, sebagai transaksi pembayaran. 2. Untuk mempertahankan daya beli. 3. Dapat mengirimkan uang ke luar negeri. 4. Untuk memperoleh keuntungan. 5. Untuk pemagaraan resiko atau hedging. 6. Untuk mempermudah belanja. Usaha valuta asing.
Pelaku usaha forex yang disebut trader sebagai pelaku usaha perdagangan menjual dan membeli mata uang secara jangka pendek secara terus-menerus, reguler dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, bank-bank besar. Bank memegang peranan yang penting dalam pasar forex. Dalam hal ini dikenal istilah pasar uang antar bank atau PUAB. PUAB sendiri berperan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan dari jual beli serta perputaran mata uang dalam bidang usaha global. Dalam melakukan fungsinya, terkadang bank akan melakukan proses jual beli mata uang atas nama para nasabahnya. Namun dalam jumlah besar, maka transaksi akan dilakukan atas nama bank itu sendiri. Yang kedua, dunia usaha. Pelaku pasar forex yang kedua adalah pelaku usaha atau perusahaan. Kenapa para pelaku usaha dan perusahaan melakukan trading forex? Karena mereka membutuhkan aktivitas yang menunjang bisnis mereka yang berkaitan dengan mata uang asing. Terkadang, para pelaku usaha dan perusahaan membutuhkan dana secara besar dalam mata uang asing tertentu untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan dunia internasional. Para pelaku usaha atau sebuah perusahaan besar dapat mempengaruhi suatu kondisi dalam pasar forex ketika mereka melepas mata uang mereka ke dalam pasar. Hal inilah yang mengakibatkan nilai pasar bergerak naik atau turun. Yang ketiga, bank sentral. Bank sentral berperan sebagai pengendali suplai dan berputarnya uang yang berkorelasi terhadap sebuah inflasi dan juga terkait suku bunga. Bank sentral memiliki andil terhadap yang cukup besar dan vital terhadap perkembangan pasar forex. 4. Perusahaan manajemen investasi. Sebagian kecil dari pelaku bisnis dalam pasar uang pada umumnya adalah perusahaan manajemen investasi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki karakter sebagai pengelola dana pihak ketiga, seperti dana pensiun, dana sumbangan yayasan, dan dana lain-lain. Perusahaan manajemen investasi biasanya tidak menjadikan trading forex sebagai kegiatan utama bisnis mereka. Mereka hanya memutarkan uang di pasar forex guna menambahkan pendapatan bagi perusahaan. Yang kelima, hedge funds adalah sebuah perusahaan yang khusus bermain sebagai spekulan di pasar forex. Dana yang mereka putarkan dalam pasar forex merupakan uang dalam nominal yang besar dan modal yang digunakan merupakan modal yang dioptimalkan secara maksimal dalam pasar forex. Perusahaan yang seperti ini biasanya mencari keuntungan sebesar mungkin. Hedge funds memiliki kekuatan hampir mirip seperti bank sentral karena para hedge funds memiliki kekuatan finansial yang besar yang bisa menggerakkan keadaan pasar forex sehingga keuntungan bisa diperoleh secara maksimal. Yang keenam, pialang atau broker forex. Secara awam bisa diartikan sebagai calo atau perantara antara pembeli dan penjual. Bisa merupakan individu, pelaku pialang atau broker bisa terdiri dari individu, kelompok, ataupun perusahaan, di mana aktivitas ini mereka gunakan sebagai pekerjaan untuk mempertemukan antara nasabah atau pembeli dengan penjual mata uang asing. Foreign exchange rate di Indonesia dikenal dengan kurs valuta asing, di mana kurs artinya nilai tukar, sedangkan valuta asing artinya nilai mata uang negara lain. Jadi, arti dari kurs valuta asing adalah tarif dari pertukaran nilai mata uang atau nilai dari suatu mata uang apabila ditukarkan dengan nilai mata uang negara lain. Mekanisme bursa falas. Bursa atau falas merupakan suatu tempat atau wadah yang dimana perusahaan, perorangan, atau bank dapat melakukan transaksi keuangan secara internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas valuta asing. Prinsip pokok dalam bursa falas yang pertama adalah pengertian kurs jual beli yang dimana dilihat dari suatu kepentingan bank atau money changer atau pedagang valuta asing. Yang kedua adalah kurs jual beli suatu mata uang sama dengan kurs jual beli mata uang lawannya. Yang ketiga, kurs jual lebih tinggi daripada kurs beli. Cara kerja forex. Prinsip trading forex cukup sederhana, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dengan melakukan transaksi beli saat harga rendah dan melakukan transaksi jual saat harga tinggi.
Selanjutnya adalah hal yang mempengaruhi forex. Jadi transaksi forex ini terjadi karena adanya fluktuasi pada nilai tukar mata uang asing. Hal-hal yang menjadi penyebabnya pun beragam, mulai dari gejolak ekonomi di negara-negara besar, kondisi geopolitik, tingkat suku besar, dan sebagainya. Hal ini pun berujung pada konsep supply and demand. Seperti contoh, ketika kondisi global membuat banyak orang membutuhkan dolar Amerika Serikat, maka nilai mata uang tersebut akan meningkat. Dan sebaliknya, terlalu banyak dolar Amerika Serikat yang beredar akan menurunkan nilai mata uang tersebut. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam forex. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dalam forex market, mata uang yang diperjualbelikan selalu dalam bentuk perpasangan. Oleh karena itulah, pasangan mata uang ini biasa disebut dengan istilah pair. Nah, kenapa harus dua mata uang? Karena pada dasarnya saat kita melakukan transaksi, baik buy maupun sell, kita selalu melibatkan dua pasang mata uang. Misalnya ketika kita melakukan buy pada pair euro per USD, maka kita sebenarnya sedang membeli mata uang euro dan menjual mata uang USD. Seperti yang saya katakan di awal bahwa setiap pair selalu melibatkan dua jenis mata uang. Nah, dua jenis mata uang ini disebut juga dengan base currency dan quote currency. Base currency adalah mata uang yang berada di awal sebuah pair atau mata uang pertama, sedangkan quote currency adalah mata uang yang berada di akhir sebuah pair atau mata uang kedua. Istilah dalam forex yang pertama adalah pip. Jadi pip ini merupakan istilah yang sering digunakan dalam forex yang memiliki arti perubahan nilai di antara dua mata uang. Sebagai contoh, jika euro per USD berada di harga 1,1205 kemudian bergerak ke 1,1206, perbedaan 0,0001 adalah 1 pip. Nah, pip ini singkatnya adalah angka desimal terakhir dari harga pasangan mata uang. Biasanya pip terdiri dari 4 atau 2 angka desimal, namun ada juga yang 5 atau 3 angka desimal. Yang kedua ada exchange rate, yaitu nilai suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya euro per USD senilai 1,3200, ini bermakna bahwa 1 euro setara dengan 1,3200 dolar Amerika. Ketiga ada leverage, jadi sebenarnya leverage sendiri adalah satuan agar harga transaksi menjadi lebih kecil. Nah, misalnya untuk sebuah transaksi, seorang trader perlu mengeluarkan uang sebesar 100.000 dolar. Karena uang tersebut terlalu besar, maka ia memilih leverage 1/1000. Karena leverage yang dipilih adalah 1/1000, maka uang yang perlu dikeluarkan adalah sebesar 100 dolar saja. Tentunya keuntungan yang didapat nantinya adalah 1/1000 dari keuntungan total. Keempat ada margin, yang merupakan dana deposit yang diperlukan untuk mempertahankan atau membuka suatu posisi trading. Margin dibagi menjadi dua, yaitu free margin dan use margin. Use margin adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempertahankan suatu posisi trading yang sedang berjalan, sedangkan free margin adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi lain lagi. Yang kelima ada spread, merupakan perbedaan harga as dan bid dari suatu pair mata uang. Misalnya pair euro per USD di posisi 1,3200 per 05 memiliki arti bahwa spreadnya berkisar 5 pip, yaitu 1,3200 hingga 1,3205. Keenam ada cut loss, yaitu terjadi ketika seorang trader menjual harga suatu mata uang lebih rendah dari harga saat mereka membeli. Jadi otomatis mereka mengalami kerugian. Nah, seseorang melakukan cut loss itu bukan berarti mereka ingin merealisasikan kerugiannya, melainkan mereka ingin mencegah agar tidak mengalami kerugian yang lebih dalam lagi. Lalu ada strategi trading. Yang pertama ada position trading. Strategi ini menggunakan sistem trading jangka panjang dalam jangka waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Nah, biasanya para trader yang menggunakan strategi ini menganggap forex sebagai investasi. Mereka pun umumnya menggunakan trend following untuk menentukan keputusannya, yaitu trading dengan mengikuti arah pergerakan tren. Kedua ada swing trading, yang umumnya berjangka waktu 1 hari hingga 1 minggu. Pada posisi open buy dan open sell biasanya ditempatkan pada titik-titik pembalikan harga, yaitu buy pada titik support, sell pada titik resistance, trade bouncing, dan trade pullback. Indikator yang sering digunakan pada sistem trading ini adalah indikator moving average. Ketiga, intraday. Strategi ini dilakukan dengan melakukan open posisi dan close posisi di hari yang sama. Posisi entry dan exit yang dilakukan di hari yang sama menyebabkan profit dan loss bisa diketahui di hari yang sama. Time frame yang sering digunakan dalam sistem trading ini adalah 1 jam atau 4 jam.
Teknik ini umumnya dipilih trader yang memiliki karakteristik mudah move on dan mencari peluang-peluang baru di keesokan harinya. Keempat adalah strategi scalping, yaitu strategi yang digunakan para trader yang ingin mendapatkan keuntungan dengan sangat cepat. Bagi para trader pemula, strategi ini tidak dianjurkan karena akan sangat menguras emosi. Para scalper diharuskan memiliki ketenangan dan konsentrasi tinggi untuk menentukan open posisi. Lalu jika ditanya mana strategi yang terbaik di antara keempat strategi yang saya sebutkan sebelumnya, semuanya tergantung pada tujuan trading yang Anda lakukan, waktu yang bisa Anda lakukan untuk melakukan trading, serta tujuan dan personal Anda. Jika Anda memiliki banyak waktu luang untuk melakukan trading atau seorang full-time trader, maka strategi scalping dan intraday sangat cocok untuk Anda. Namun jika Anda hanya memiliki waktu yang sedikit untuk melakukan trading forex, maka strategi swing trading dan position trading cocok untuk Anda. Di sisi lain, jika Anda adalah orang yang secara emosi mudah terpengaruh dengan pergerakan harga, serta seorang pemula dalam trading forex, maka tidak disarankan untuk melakukan strategi scalping. Kenapa? Karena trader pemula tentu akan merasa kesulitan untuk menentukan pergerakan harga jika menggunakan time frame rendah, misalnya dari 5 menit hingga 15 menit. Risiko forex high crash atau high crash. Selanjutnya ada keunggulan forex. Yang pertama, merupakan pasar yang sangat potensial. Yang kedua, modal yang dikeluarkan untuk trading jauh lebih kecil. Yang ketiga, transaksi bisa berlangsung selama 24 jam sehari. Yang keempat, transaksi bisa dilakukan dua arah. Yang kelima, bisa dilakukan secara online. Selanjutnya ada kekurangan forex. Yang pertama, risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dengan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah dari mata uang yang diperdagangkan.